Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengakuan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali mempelajari bersama kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Setelah kita sampai di athar yang ke-69, intinya membahas tentang hendaknya kita dalam kehidupan dunia ini tidak terperdaya dengan dunia yang fana ini, tapi hendaknya yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita dan senantiasa terpampang di pandangan mata kita adalah kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Di sini akan disebutkan asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan akan kita lihat keadaan dari hadis tersebut atau asar tersebut. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Ya, semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Khonifitini rahimani wa rahmakumullah. Punya siapa? Qala akhbarana Abu Bakrin, Al-Imam Abu Bakar yaitu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala memberikan kabar kepada kita. Qala, beliau berkata, akhbarana Abu Muhammadin, telah mengkabarkan kepada kami Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'idin, seorang rawi yang thiqah, Imam Ibnu Sa'id rahimahullah ta'ala. Ibnu Sa'id mengatakan akhbarana Su'aib bin Ayyub, telah mengkabarkan kepada kami Su'aib bin Ayyub, seorang rawi yang saduq, yang hasanul hadis. Kalau berkata beliau akhbarana Abdullah bin Numairin, telah mengkabarkan kepada kami Abdullah bin Numair rahimahullah ta'ala, seorang yang thiqah. Ibnu Numair mengatakan akhbarana Muawiyatu an-Nasriyu, telah mengkabarkan kepada kami Muawiyah an-Nasri, seorang yang saduq hasanul hadis. Anid Dhahhaki, dari Ad-Dhahhak bin Muzahim, juga rawi yang saduq. Anil Aswad bin Yazid, dari Aswad bin Yazid, seorang imam besar kalangan tabi'in. Qala ghairu Syu'aibin wa Alqamata wa lam ara Syu'aiban dzakara Alqamata. Ada sedikit perbedaan riwayat. Kalau Syu'aib bin Ayyub hanya menyebutkan
yakni Aswad bin Yazid, kalau temannya sesama muridnya Abdullah bin Numair menyebutkan Aswad bin Yazid dan Alqamah. Dua-duanya imam. Aswad imam, Alqamah juga imam rahmatullahi alaihima. Qala berkata Aswad bin Yazid rahimahullah taala, qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Jadi asar ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu siak sanad yang ada dalam cetakan yang ana pegang ini. Dan itu akhirnya adalah hasan. Akan tetapi ada permasalahan, ya, cacat yang tersembunyi di situ. Di nuskhoh yang lain sanadnya ada tambahan. Begitu pula dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, sanadnya ada tambahan, yakni antara Muawiyah An-Nasri dengan Ad-Dhahhak bin Muzahim. Di tengah-tengahnya itu ada rawi yang namanya Nahshal bin Sa'id. Nahshal bin Sa'id. Dan itu yang lebih kuat dari penyebutan atau pemaparan sanad terkait athar ini. Nah, permasalahannya rawi yang namanya Nahshal bin Sa'id ini adalah rawi yang matruk. Rawi yang matruk ditinggalkan sangat lemah. Sangat lemah. Bahkan kadzabahu Ishaq bin Rahawai, Al-Imam Ishaq bin Rahawai telah menyatakan dia itu pendusta. Dia itu pendusta. Jadi ringkasnya, athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah dhaif atau sangat dhaif, ya, sangat lemah kalau ditinjau dari sisi sanadnya. Akan tapi makna yang terkandung dalam athar ini adalah sahih, semakna dengan sebuah hadis yang sahih dari hadisnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang nanti insyaallah akan kita baca. Jadi maknanya telah sabit dalam hadis yang sahih, cuma kalau yang asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini adalah sangat lemah. Sangat lemah. Qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, "Law anna ahlal ilmi shanul ilma wa wada'u inda ahlihi sa'atu bihi ahlal zamanihim. Walakinnahum badalu ila ahli dunya liyanalu min dunyahum fanu ala ahliha." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lau seandainya ahlal ilmi, seandainya para ahli ilmu, para ulama itu sonu, mereka menjaga al-ilma, ilmu syar'i yang ada pada diri mereka. Bagaimana bentuk penjagaan seorang ahli ilmu syar'i, seorang ulama terhadap ilmu syar'i itu sendiri? Wa wada'uhu, dan mereka para ulama itu andai saja mereka meletakkan ilmu syar'i itu inda ahlihi, di sisi ahlinya, di sisi ahli ilmu, ya, di sisi ahli ilmu. Maksudnya disampaikan ilmu itu oleh para ulama kepada orang-orang yang memang ahli ilmu, orang-orang yang memang aktivitas kehidupannya itu dan tujuan kehidupannya itu bergelut dengan ilmu syar'i, bukan ahli dunia, bukan ahli dunia. Seandainya para ulama menjaga ilmu dan meletakkan ilmu itu pada tempatnya, yaitu pada ahli ilmu itu sendiri, orang-orang yang memang bergelut dengan ilmu, satu bihi ahla zamanihim, satu niscaya para ulama itu akan memimpin bihi, dengan sebab ilmu syar'i yang ada pada mereka, akan memimpin ahla zamanihim,
orang-orang yang ada di masa mereka. Orang-orang yang ada di masa mereka. Nah, ini. Itu yang seharusnya. Seharusnya ulama atau ahli ilmu itu, yang orang yang memiliki ilmu itu menjaga ilmunya dan meletakkannya di tempat yang seharusnya, yaitu di kalangan para penuntut ilmu. Kalau itu mereka lakukan, niscaya dengan sebab itu mereka akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Akan mulia, ya, akan menjadi mulia dengan kemuliaan yang sejatinya. Walakinnahum, akan tapi masalahnya orang yang memiliki ilmu itu, badzaluhu, mereka telah mencurahkan ilmu. Mereka telah memberikan ilmu itu li ahli dunya, kepada ahlinya dunia, di kalangan orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau orang-orang yang memiliki harta, kekayaan, atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat. Bukan dicurahkan untuk ahli ilmu, bukan dicurahkan kepada orang-orang yang memang bergelut di bidang ilmu, tapi malah dicurahkan, diberikan kepada ahlinya dunia. Ahlinya dunia. Dan permasalahannya disampaikannya ilmu kepada ahli dunia itu liyanalu min dunyahum. Tujuannya untuk yanalu, supaya ahli ilmu itu bisa mendapatkan min dunyahum, dari dunianya ahli dunia. Ya, supaya mendapatkan dunia mereka. Imma harta yang ada pada mereka dia dapatkan, imma kalau jabatan dari ahli dunia maka dia mendapatkan keuntungan dari jabatan itu, tapi keuntungan yang kaitannya keuntungan duniawi, keuntungan duniawi. Nah, baik. Maka ini poin yang penting. Ahli ilmu yang mencurahkan ilmunya untuk ahli dunia itu, dia mencurahkan hal itu liyanalu min dunyahum, tujuannya untuk mendapatkan dunia mereka. Tujuannya duniawi, tujuannya duniawi. Beda lagi kalau tujuannya ukhrawi. Beda lagi kalau tujuannya ukhrawi. Misalkan dengan harta itu yang dia dapatkan kemudian dia bisa manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan akhirat, bukan untuk kepentingan duniawi pribadinya ataupun yang lainnya, tapi untuk manfaat-manfaat akhirat. Itu beda lagi permasalahannya. Itu beda lagi permasalahannya. Jadi yang dibahas di sini, ahli ilmu tidak menjaga ilmu, justru dia curahkan ilmu itu kepada ahli dunia. Tujuannya bukan untuk akhirat, tapi tujuannya supaya mendapatkan dunia mereka. Ya, tujuannya supaya mendapatkan dunia mereka untuk keuntungan-keuntungan duniawi. Akibatnya apa? Fahanu ala ahliha. Fahanu, maka ahli ilmu itu pun menjadi terhina ala ahliha, atas ahli dunia. Di sisi ahli dunia, di sisi orang-orang kaya, di sisi orang-orang yang memiliki jabatan, seorang ahli ilmu yang sejatinya dia memiliki kemuliaan dengan ilmunya itu menjadi hina, menjadi rendah dalam pandangan ahli dunia, menjadi rendah dalam pandangan ahli dunia. Kenapa? Karena ahli dunia melihat ini katanya orang alim, ya, tapi ternyata dia salah gunakan kealimannya itu hanya untuk keuntungan-keuntungan duniawi saja. Hanya untuk keuntungan duniawi saja. Sehingga menjadi jatuhlah muruahnya di hadapan ahli dunia tersebut. Dia memandangnya, lah kalau saya memang bergeraknya di bidang dunia, mencari dunia dengan ilmu dunia, nah, itu pandangannya ahli dunia.
Sementara yang ahli ilmu kok malah menggunakan ilmu akhirat untuk cari dunia, untuk cari keuntungan duniawi semata. Nah, ini jadi menjatuhkan kewibawaannya ahli ilmu itu sendiri di mata ahli dunia, di mata ahli dunia. Baik. Sami'tu nabiyyakum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, "Man ja'alal humuma hamma wahida hamma akhiratihi, kafahullahu hamma dunyahu. Wa man tasa'aban bihi humum ahwali dunya, lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halaka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang riwayat ini sangat lemah, tapi maknanya sahih sebagaimana dalam riwayat yang lain. Man, siapapun orangnya, ja'ala, yang dia menjadikan al-humuma, keinginan-keinginan, cita-cita, tujuan-tujuan hidupnya itu dia jadikan hamma wahida, satu tujuan saja, yaitu apa? Hamma akhiratihi, tujuan akhiratnya, keinginan akhiratnya, ya tujuan untuk akhiratnya. Siapa yang menjadikan seluruh cita-citanya, seluruh tujuannya dalam aktivitas apapun yang dia kerjakan itu intinya adalah untuk kebaikan akhiratnya, kafahullahu hamma dunyahu. Kafahullahu, niscaya Allah SWT akan mencukupinya, mencukupi orang tersebut, hamma dunyahu, pada tujuan dunianya, pada keinginan dunianya, dicukupi oleh Allah SWT. Yang namanya cukup itu belum tentu hartanya banyak. Kadang ada orang yang hartanya banyak, tapi Allah jadikan urusan dunianya itu tidak diberkahi, sehingga harta yang banyak itu begitu mudahnya berlalu dari kehidupannya. Yang dia sakit, kayak istrinya sakit, anaknya kecelakaan, anaknya yang satu masuk penjara, yang ini, yang itu. Akhirnya malah menanggung hutang yang banyak. Ya, banyak orang kaya itu hutangnya juga banyak. Uangnya miliaran, utangnya triliunan. Jadi kaya kalau gitu. Baik. Nah, maka di sini dikatakan siapa yang menjadikan tujuan-tujuan dalam kehidupannya itu hanya satu tujuan, yaitu tujuan akhirat, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya tentang keinginan ataupun tujuan duniawinya. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sedikit tapi diberkahi oleh Allah SWT, dimudahkan urusannya, sehingga sedikit itu sudah cukup bagi dia dan membuat hatinya tenang. Sebaliknya yang banyak belum tentu dia menjadi tenang, karena permasalahannya juga menjadi banyak. Hartanya tidak diberkahi oleh Allah SWT. Itu makna dicukupi oleh Allah SWT. Jadi jangan yang dilihat itu banyaknya harta. Banyak itu belum tentu berkah. Banyak itu belum tentu berkah. Tapi yang dilihat bagaimana harta yang ada itu menjadi harta yang barokah, yang diberkahi oleh Allah SWT, dan bisa mendatangkan manfaat untuk akhiratnya. Waman, dan siapapun, tasa'abat, yang mana bercabang-cabang, tercerai-berai, bihi, pada orang itu. Apa yang tercerai-berai? Humumu ahwalid dunya. Humumu, keinginan-keinginan, tujuan-tujuan, cita-cita, ahwalid dunya, terkait kondisi-kondisi duniawi. Ya. Baik. Jadi siapa yang cita-citanya itu dunia, dan itu beraneka ragam, tercerai-berai, ada yang ingin ini, dia ingin itu, ingin ini, ingin itu, dari urusan-urusan duniawi,
Yang dilihat oleh dia itu hanya bagaimana mendapatkan keuntungan duniawi, bahkan sampai dalam ibadah-ibadah maupun dalam yakni perkara-perkara yang syar'i, yang dilihat pun bagaimana mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau seperti itu, lam yubalillahu, Allah tidak akan peduli. Allah tidak akan peduli fi ayyi audiyatiha, di lembah manakah dari bumi itu halaka dia akan binasa. Allah akan biarkan dia. Allah tidak peduli dia akan binasa di mana, terserah. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicukupi urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Khanifiddin rahimani wa rahmatullah. Lagi kita sebutkan tadi, di dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Nahshal bin Sa'id, rawi yang matruk, itu sangat lemah. Tapi di sana telah sabit hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada penguat dari hadisnya Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Yang hadisnya Zaid bin Thabit riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Yang hadisnya Anas Malik radhiyallahu taala anhu ada sisi kelemahan tapi bisa untuk penguat. Jadi saya ini ada hadis yang sahih. Dan ini cukup sebagai pengganti dari asar yang kita baca tadi. Dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana di dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu." Man, siapapun orangnya, kanat ada ad-dunya, bahwasanya dunia itu adalah hammahu, cita-citanya, tujuan hidupnya, keinginan inti dalam kehidupannya adalah dunia. Siapa orangnya yang menjadikan dunia itu sebagai cita-citanya, sebagai tujuan hidupnya, maka farraqallahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan alaihi, atas orang tersebut, Allah cerai-beraikan amrohu, urusannya. Ya, urusannya justru dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya ruwet, urusannya kacau balau ketika seorang itu yang menjadi tujuannya semata-mata yakni untuk dunianya. Allah cerai-beraikan urusannya jadi ruwet, tidak karuan. Ada saja permasalahan-permasalahan yang sulit dalam kehidupannya, padahal hartanya mungkin banyak. Nah, relasinya juga tidak main-main, tegangannya pusat dan semisalnya. Tapi apa? Tapi ternyata dunianya Allah cerai-beraikan karena yang menjadi tujuan dalam hidupnya adalah perkara duniawi, keuntungan duniawi. Allah persulit urusannya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan faqarahu, kefakiran dia itu, baina ainaihi, di depan kedua matanya. Yang dilihat oleh dirinya, dalam pandangan matanya dia lihat dirinya itu senantiasa kurang terus, tidak cukup dari harta yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dia tidak memiliki rasa qanaah, tidak merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada dirinya, karena saking banyaknya keinginan duniawi yang hendak dia capai, sehingga semakin banyak harta yang dia dapatkan, ternyata apa? Keinginannya juga justru semakin banyak, nggak cukup, tidak cukup. Nah, beda dengan orang yang tujuannya adalah akhirat, ya, maka akan Allah mudahkan dan Allah jadikan hatinya sebagai hati yang qanaah dengan perkara duniawi. Yang dia lihat
Yang menjadi tujuannya adalah perkara ukhrawi akhirat. Tapi kalau orang tujuannya adalah dunia, Allah cerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqru baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakirannya itu ada di depan matanya. Dia lihat dia itu senantiasa kurang, senantiasa fakir, butuh ini, butuh itu, ya. Punya rumah segini kurang besar, harus punya yang lebih besar. Punya yang lebih besar, pengen punya villa. Punya villa, pengen punya istana, dan seterusnya. Punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil, kemudian pengen punya mobil yang lebih mahal. Punya mobil yang lebih mahal, pengen yang paling mahal. Gitu seterusnya. Harta juga begitu. Punya tabungan 10 juta kurang. Pengennya 50 juta. Punya 50 juta, oh masih kurang, pengennya 200 juta. 200 juta kurang, pengennya 1 miliar. Seterusnya sampai triliunan, nggak cukup-cukup. Tidak cukup-cukup. Karena yang menjadi tujuannya adalah dunia. Ya, jadi tujuannya adalah dunia. Jadi Allah jadikan dalam pandangan matanya ini dia terus fakir terus. Sehingga utang sana, utang sini, dan seterusnya. Padahal bukan untuk hal-hal yang mendesak. Banyak orang yang utang untuk beli mobil, padahal memaksakan diri seperti itu. Walam yatihi, dan tidaklah datang kepadanya minat dunya, dari urusan dunia itu, illama kutibalahu, kecuali sesuatu urusan dunia yang memang telah dituliskan sebagai bagian rezeki duniawi untuknya. Bagaimanapun keadaan hatinya sangat ingin mendapatkan hal-hal duniawi, bagaimanapun keadaan zahirnya dia jungkir balik untuk mencari urusan-urusan duniawi, ujung-ujungnya yang dia dapatkan ya sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat sedang, ada yang dapat banyak, ada yang jadi sultan, dan seterusnya, beraneka ragam. Tapi intinya dia merugi karena yang menjadi tujuannya adalah dunia. Tujuannya adalah dunia. Baik. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Sebaliknya, siapapun yang mana akhirat itu niyyatahu menjadi niatnya, tujuannya dalam aktivitas kehidupannya itu adalah untuk mendapatkan kebaikan akhirat, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan lahu bagi dia amrahu, urusannya. Urusannya dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia tidak punya problematika. Ada masalah-masalah yang dia hadapi dalam berbagai hal, tapi itu Allah jadikan, Allah bantu, Allah tolong sehingga terasa menjadi mudah. Urusannya sebenarnya juga banyak, tapi terasa terkumpul sehingga terasa mudah bagi dirinya. Wa ja'ala ghinahu, dan Allah jadikan kekayaan dia itu merasa cukup, itu fi qalbihi, di dalam hatinya. Allah jadikan hatinya sebagai hati yang qanaah, merasa cukup dengan dunia yang dia dapatkan. Itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, ketentraman dalam hati ketika seorang bisa merasakan qanaah di dalam kehidupannya. Nah, dia menjadi kaya, yaitu kaya hatinya, meskipun uangnya sedikit, hartanya sedikit, tapi cukup itu untuk kehidupannya. Allah jadikan ghinahu, rasa cukup terhadap dunia itu fi qalbi, di dalam hatinya. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa atadhu dunya wa hiya raghimatun. Dunia itu akan datang kepada dirinya. Ya, dunia itu akan datang kepada dirinya. Wa hiya raghimatun, dalam keadaan dunia itu raghimatun, yaitu hina. Ya, dunia itu datang kepada dirinya dalam keadaan hina, tunduk kepada dirinya.
dia menjadi orang yang mulia, bukan dikuasai oleh dunia, tapi dia yang menguasai dunia. Ya, sebagian orang bijak bilang, jadikan dunia itu dalam genggaman tanganmu, jangan jadikan dunia itu masuk di dalam hatimu. Ya, hati kita, tujuan hidup kita ya untuk akhirat, untuk akhirat. Ya, baik. Bagaimana caranya dunia yang fana ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan akhirat kita, untuk kebaikan akhirat kita. Baik, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita baca bersama ini bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu anak. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.